Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mulai membaca kitab karangan Al-Imamul Haddad yang berjudul Al-Wasaya An-Nafi'ah. Wasiat-wasiat yang bermanfaat. Yang kemarin kita sudah bahas bagaimana salafus soleh sangat perhatian kepada wasiat ini. Sunnah kita meminta wasiat kepada orang soleh, dan sunnah kita yang diminta untuk memberi wasiat kepada orang yang meminta tersebut. Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab ini, terkarangnya kitab ini tidak lain karena seseorang minta kepada beliau Imamul Haddad sebuah wasiat. Maka wasiat yang beliau tulis yang akan kita baca, yang akan kita kaji di dalam majelis yang mulia ini. Kita mulai, wa'lam anna ahaqqa syai'in bitaqdimi fil wasiyati al-wasiyatu bitaqwallahi ta'ala al-azizil hakim. Ketahuilah paling afdolnya wasiat untuk dimajukan adalah wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, zat yang maha bijaksana. Karena paling afdolnya wasiat adalah wasiat takwa. Ya. Sebagaimana disebutkan fa inna khairaz zadid taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Ya. Sampai disebutkan yang namanya rukun daripada sholat Jumat itu tidak boleh tidak menyebutkan takwa. Harus ada wasiat kepada takwa. Nah, takwa tersebut sebagaimana dijelaskan kemarin adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi orang bertakwa adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian fausika, maka beliau memulai, maka aku wasiatkan kepada kamu wa nafsi, dan kepada diriku sendiri, wa kafatil mu'minina wal muslimina, dan seluruh orang muslim, orang mukmin. Apa wasiatnya? Bitaqwallah rabbil alamin, untuk senantiasa takwa kepada Allah, zat yang memiliki alam semesta. Fa innaha, sebab takwa tersebut al-wasilatu al-musilatu ila khairatid daraini. Sebab takwa itu adalah perantara, sesuatu yang bisa menyambungkan di dunia sampai di akhirat. Sampai Imamul Haddad dalam qasidahnya beliau mengatakan taqwa ilahil alamina fa innaha izzun wa hirzun fid duna wal marja'i. Takwa kepada Allah itu kemuliaan, penjagaan di dunia sampai di akhirat. Makanya kita kalau misalkan nggak bisa nasihati orang, lalu dimintai wasiat oleh orang lain, galia ustadz, galia syekh, galia akh, minta wasiat dari antum. Paling enak wasiat itu takwa kepada Allah. Ya, saya wasiatkan kepada kalian takwa kepada Allah. Karena semuanya nanti nasihat akan kembali kepada takwa ini. Ya, jadi kalau mau simple, wasiat itu apa? Ya takwa kepada Allah. Lah takwa ini sulit. Takwa ini sulit dan maknanya besar dan luas. Contohnya, takwa itu bermakna takut. Takwa itu bermakna melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Takwa itu bermakna cinta. Takwa itu bermakna hati-hati, wara'. Takwa itu bermakna zuhud kepada duniawi. Semuanya takwa itu mencakup. Ya, contoh, takwa itu takut. Ada satu orang murid, kisah ini,
Ada satu orang murid yang dicintai oleh gurunya lebih daripada yang lain. Karena guru itu ibarat orang tua, murid ibarat anak. Seharusnya kecintaan guru kepada murid itu harus sama. Tapi ini murid ini yumayyiz, berbeda daripada murid yang lainnya. Sampai ketika guru ini mendahulukan, mengistimewakan murid ini daripada yang lain sampai rasan-rasan tanya, kenapa sih kok bu guru ini sama murid ini terlalu berlebihan? Kalau kepada kita sama aja. Kadang ditanya, kadang enggak. Tapi kalau ini mesti ditanya, dicari. Kenapa? Akhirnya sampailah rasan-rasan ini, obrolan ini kepada gurunya. Dibilang, Galia Syekh, wahai guru, murid-murid ini lagi cemburu. Antum ini lebih cinta kepada fulan daripada kepada yang lain. Kira-kira kenapa? Kata gurunya, gini aja, besok dikumpulin semua murid-murid. Dikumpulkan semua murid-muridnya. Ketika dikumpulkan, terus guru bilang, sekarang ente beli ayam di pasar satu-satu, kemudian disembelih di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Setelah itu sembelihan kembalikan ke sini, taruh di sini, kasihkan ke anak. Toyib, itu aja perintahnya. Ya itu aja. Berangkat setiap murid ke pasar, beli ayam, kemudian langsung disembelih. Ada yang disembelih di kamar mandi, ada disembelih di gudang, ada disembelih di dapur. Pokoknya yang tidak terlihat oleh siapapun. Kecuali murid yang istimewa ini. Setelah beli bingung. Cari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, dia nggak bisa, nggak punya. Karena merasa dilihat oleh Allah. Ke dapur ngelihat, Allah lihat saya di sini. Ke gudang, Allah lihat saya di sini. Ke kamar mandi, Allah lihat saya di sini. Ke kandang, semua Allah lihat. Akhirnya setelah disembelih semua oleh murid-murid yang lain, dan yang ini tidak disembelih, kembali pada gurunya. Kata gurunya, dia disembelih di mana? Gal ana sembelih di hammam, kamar mandi. Kalau ente di dapur, wahai guru. Ente di gudang, nggak ada terlihat oleh siapapun. Terus murid tadi yang satu bilang, kalau ente, ana belum nyembelih. Kenapa? Karena merasa tidak bisa sembunyi dari Allah, dan Allah dimanapun pasti melihat saya. Nah, gurunya mengatakan ini yang menjadi bedanya dia sama ente orang, sama kalian semuanya. Karena ada sifat takwa yang senantiasa dia dalam keadaan terang-terangan takut sama Allah, sembunyi-sembunyi juga takut sama Allah. Makanya Imamul Haddad beliau mengatakan ittaqullaha fi sirri wal alan. Takwalah kepada Allah itu ketika terang-terangan meskipun sembunyi-sembunyi. Kadang kita takwanya pas terang-terangan, sembunyi-sembunyi jadi sahibnya setan. Ya. Dalam kitab disebutkan jangan kalian menjadi malaikat ketika di hadapan manusia, lalu menjadi temannya setan ketika sembunyi-sembunyi. Maknanya ketika di hadapan manusia alim, jaga maksiat, nggak ada takut sama, nggak ada sifat berani sama Allah, takut terus sama Allah. Tapi ketika sendirian, waliyadzubillah, maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wal asasul ladzi yathbutu alaihi bina'u amriddin. Yang namanya takwa itu adalah fondasi yang menancapkan bangunan fondasi agama. Takwa itu. Wa idza lam yakunil asasu fi ghayatil ihkam. Kalau misalkan bangunan fondasi itu tidak begitu kuat, kanal bina alaihi ilal inhidam aqrab minhu ilat tamam. Maka bangunan lebih condong untuk roboh daripada sempurna. Kalau takwanya aja nggak bisa, ya, apalagi hal-hal yang lainnya. Semua itu ada dalam takwa. Makanya kita ini hanya diminta oleh syariat hanya dua. Laksanakan perintah, jauhi larangan, sudah. Sisanya tambahan buat kita. Tambahan inilah yang nanti menentukan posisi kita di sorga. Untuk dapat sorga, ya takwa ini. Ibaratnya gini. Nanti mau lihat sepak bola. Itu kan tribunnya kan macam-macam. Ada yang tinggi, ada yang dekat dengan lapangan. Untuk masuk ke tribun, ya untuk masuk ke dalam sorga,
Cukup takwa. Apapun perintahnya laksanakan, larangannya dijauhi. Udah. Tapi tingkatan di tribun nanti, mau lebih dekat ke pemain, mau lebih jauh, tergantung amalan sunnah. Ya, nanti surganya mau pakai surga sama Nabi, sama aulia, itu perbanyak sunnah. Tapi syarat masuk ke dalam surga, takwa. Ya. Sampai ada satu orang sahabat datang ke Nabi, mengatakan, "Ya Rasulullah, in shallaitu sholawat, wa sumtu Ramadan." Wahai Rasul, aku nih sholat 5 waktu. Ramadan puasa, zakat aku tunaikan, haji aku udah berangkat. Cuman nggak nambah daripada ini. La qobliya wala rawatib wala duha, tidak juga Senin Kemis, cuman aku bisa seperti ini. Kata sahabat ini, a'adkhulul jannata, apakah aku masuk ke dalam surga? Nabi mengatakan, qala na'am, ya. Ya itu aja. Jadi modal kita hanya takwa untuk masuk ke dalam surga, tapi tingkatan surga adalah dengan cara hal-hal yang sunnah. Wattaqwa ala maratiba, takwa itu ada tingkatannya. Awwaluha, yang paling tinggi, ya. Ittiqaul ma'asi wal muharramat, menjauhi maksiat dan yang diharamkan. Jadi tidak ada yang namanya takwa itu paling tinggi melaksanakan perintah, enggak. Tapi menjauhi maksiat itu paling tinggi. Ya. Maksiat itu seperti musibah bagi kita. Kalau ibadah itu seperti pemberian. Ayo misalkan berbarengan antara taat dengan maksiat. Taat harus dikerjakan, maksiat harus dilanggar. Mana didahulukan? Maksiat didahulukan dulu. Maksiat ditinggal, baru berbuat ketaatan. Kayak gini. Ana mau ngasih uang ke Ali, 100.000. Di satu sisi, Fajar ngelempar bola ke kepalanya Ali. Barengan ini, Ana ngasih sama Fajar ngelempar. Kira-kira, Ali nerima dulu biar kena bola nggak apa-apa? Atau Ali menghindar dari bola baru nerima? Secara akal gimana? Menghindar dulu, baru nerima. Karena yang bahaya ini, ketika kita berbuat maksiat, ini bahaya. Tinggalin dulu maksiat, baru berbuat taat. Summal ittiqa anil umur mustabihat. Ya, kalau misalkan yang maksiat dan yang haram itu fardun lazimun, itu wajib. Adapun menjauhi dari perkara yang syubhat, yang masih samar, wa huwa wara'un hajizun, itu sifat wara' yang hajiz. Itu sifat wara' yang bisa membedakan. Tapi kalau yang haram, kemudian yang maksiat, ditinggalkan kuat. Kalau misalkan syubhat, itu tambahan. Setelah itu, summa an fudulil mubahat, baru sesuatu yang mubah yang berlebihan. Ente ninggalkan maksiat sudah. Ninggalkan yang haram sudah. Loh, ninggalkan yang syubhat, yang samar-samar juga bisa ente. Wah, ini tingkatan sudah bagus banget ini. Terus apa lagi? Meninggalkan yang mubah tapi lebih. Makan berlebihan, minum berlebihan, pakaian berlebihan, tidur berlebihan. Ini ente bisa, kelas aulia. Jadi wali ya, akhi. Justru karena kita ini, yang ini nggak bisa ngejauhin, syubhat juga kadang bismillah langgar, maksiat tergantung nafsu. Nafsu lagi naik, kita maksiat. Nafsu lagi turun, Masya Allah, jadi wali. Nah ini dulu, maksiat ditinggal, syubhat, baru sesuatu yang sifatnya mubah lebih. Kemudian, a'ni kullu ma yakunul gharadu fi istimalihi maksuran ala qada'i syahwat. Setiap apapun yang tujuannya ketika dilaksanakan bisa menjadikan hawa nafsu menaik. Lah sifat yang meninggalkan seperti ini namanya wa huwa zuhdun balighun. Ini yang namanya zuhud. Sifat zuhud itu bukan tidak mau duniawi, kasih uang ditolak, enggak gitu. Sahabat yang kaya ada kok sama dinar masih mau. Wali yang suka uang masih ada, bukan suka ya, punya uang masih ada.
Tapi zuhud ini perasaan yang ada di hati yang mengatakan duniawi bukan segalanya. Dan segalanya tidak butuh duniawi. Jadi slogan sekarang ini salah. Ini nyuci otak kita yang mengatakan memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh. Enggak begitu. Contohnya kiai-kiai habaib, kalau sudah dikenal sama orang, nggak pakai uang dia. Ya enggak. Dia minta sesuatu, dia mau sesuatu, adanya ngasih. Kadang tetap bayar cuman didiskon. Secara akal untuk mendapatkan sesuatu nggak harus pakai uang. Jadi kalau orang wali tadi itu dunia bukan segalanya dan segalanya tidak butuh duniawi. Kemudian tazahada wa in kana makrunan birrahati warraghbah. Tapi zuhud itu jika berbarengan dengan sifat yang nerima, qanaah, ya. Jadi sifat zuhud itu berbarengan dengan sifat qanaah, menerima. Zuhud tapi enggak nerima, ya bukan zuhud. Nerima semuanya tapi enggak zuhud, enggak milih-milih, ya bukan zuhud namanya. Wa tazahada in kana ma'al karahiyati wal mujahadah, dan zuhud terhadap sesuatu yang dibenci dan mujahadah. Wa kullu man ittaqa syai'an minal khalqi aw khaufan minhum aw tama'an fihim fa huwa muttaqin lahum. Lihat kata beliau, kalau ada orang bertakwa tapi bukan karena Allah, melaksanakan perintah karena memang perintah atasan. Atasan bilang, ingat sholat duhurnya berjamaah sergap. Atau mungkin dia jauhi maksiat gara-gara perintah istri. Dia takut sama perbuatan ini gara-gara istrinya, bukan gara-gara Allah. Kata beliau, fahuwa muttaqin lahum. Ini takwanya sama orang yang dia mau, bukan takwa kepada Allah. Walaysa bimuttaqin lillah, innamal muttaqi lillah. Yang dikatakan takwa kepada Allah adalah man yattaqi talaban limardatihi, orang yang takwa untuk cari ridha, wa raghbatan fi thawabihi, mencari pahala, wa rahbatan an iqabihi, lari dari siksa. Itu takwa. Ya. Jadi kalau takwa sama Allah itu mencari ridha, takut siksa, cari pahala. Selain daripada itu takwanya beda. Dan disinilah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya inti jauhi maksiat ini gara-gara memang takut sama istri, ya inti bukan takwa. Inti takwa takut istri tua, iya. Tapi kalau takwa kepada Allah, enggak. Kalau memang inti takut sama atasan, kau bukan orang yang bertakwa. Ya. Seperti ada orang, dokter bilang, Pak, sekarang sholat subuhnya harus betul-betul pagi. Kalau bisa berjamaah. Tuh, jalan kaki ke masjid. Ya. Terus setelah itu, sholat subuh kalau bisa mandi sebelum subuh, itu buat kesehatan bagus. Dia lakukan semuanya karena anjuran dokter. Bukan karena cari ridho, cari pahala, takut sama siksa. Terus bagaimana? Ya takwanya sama dokter. Bukan sama Allah. Waliyadzubillah. Sudah? Waman ahkama maqamat taqwa. Lah kalau dia sudah biasa melaksanakan masalah takwa tersebut, soluha, dia akan menjadi orang yang soleh. Ya. Orang soleh itu bukan dilihat dari pakaiannya, pakaian takwa, gamisan terus, ngomongnya ngomong agama, bukan seperti itu. Yang namanya orang takwa itu lihat dari perbuatannya. Ya. Kalau sudah waktunya sholat gak nunda. Kalau sudah waktunya bayar zakat, nggak ada yang namanya alasan-alasan yang lain. Waman ahkama maqamat taqwa, barang siapa yang sudah mendapatkan nilai takwa, soluha, dia akan menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi orang soleh tadi itu bukan dilihat dari pakaiannya, cara ngomongnya. Soleh itu dawamu ta'ah, taatnya sering. Ya. Taat itu kan melaksanakan perintah, jauhi larangan, itu kan taat. Ini dawam, terus begitu. Tapi kalau dia sesekali saja sholatnya berjamaah,
Tapi juga urusan bank, urusan bunga nggak ninggalin, ya bukan soleh. Meskipun tiap hari ke masjid, meskipun ngomongnya Masya Allah, dikit-dikit hadis. Anak ketemu sama orang begituan dulu. Waktu itu ya mungkin kita ngukumi orang secara zahir ya. Dulu ada satu orang, kita mau kirim paket ke terminal, ada petugasnya di situ. Waktu itu bulan Ramadan, anak masih ingat. Ada paket mau kita kirim ke Jember. Nah, paket itu disiapin, orangnya mesti itu petugasnya sudah. Pas anak ngasih, ini Pak, tolong dikirimkan ke Jember, biayanya sekian. Oh ya, mau pulang dipanggil. Saya mas, gini loh mas. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ibadah. Jadi bulan Ramadan itu jangan disia-siakan. Puasanya harus yang istimewa. Sholatnya berjamaah loh. Pokoknya mau idul hasanah. Jadi kamu ini harus jaga maksiat segala macam. Jangan kotori Ramadan dengan maksiat kamu. Yohana dinasihati yo. Gitu. Selesai, tidak lama selesai. Sudah Pak, kalau gitu ini sudah jam 7 pagi. Ntar lagi juga bisnya berangkat, saya minta izin pulang. Oh iya. Makasih nggih Pak. Nggih. Ana selaman, ana balik. Terus ana noleh ngambil sepeda motor lihat. Lho rokok Anda takno. Rokok anu bulan Ramadan pagi-pagi. Lha apa? Ngomongnya soleh, tapi perbuatannya gak soleh. Makanya soleh bukan tergantung dari ucapan ataupun pakaian tadi itu. Ketika soleh orang tadi itu dawamu ta'ah, biasa taat, wa ta'ahala li'ilmil wirathah, baru dia akan mampu mendapatkan ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah ini apa? Wa huwa ilmu ladunni. Dikatakan ilmu ladun itu ilmu ladun. Ladun itu bahasa Arab artinya sisi. Ni saya. Ilmu dari sisi saya akan memberikan ilmu kepadanya. Makanya ilmu ladun itu didapat dengan cara apa? 2. 1. Belajar secara zahir. Yo ngafalno, yo mondok, yo madrasah. Di madrasah atau di pondok juga usaha. Bangun tengah malam, belajar. Ilmu laduni itu bukan tiba-tiba tidur terus dapat cahaya ente, tiba-tiba dapat ilmu laduni. Tuh iku edan iku. Tidak seperti itu. Ada usaha zahir. Ya. Dikatakan ilmu laduni itu secara bahasa gini. Daya serapnya lebih besar daripada daya serap yang lain. Paham ya? Kalau ini kapasitas hanya 50% dari ilmu yang disampaikan. Lah amin ini 70%. Jadi setiap ternyerap, larinya kemana-mana pembahasan itu. Laduni namanya. Tapi harus belajar. Harus secara zahir. Makanya ilmu itu ada 2. Kasbi, wahbi. Kasbi itu ilmu yang memang kita pelajari. Wahbi itu ilmu pemberian. Ya laduni ini. Kasbi bagaimana? Ya belajar. Nah terus cara mendapatkan ilmu laduni tadi kan 2. 1 belajar. Kedua apa? Kedua khidmah. Baru khidmah. Apa khidmah? Melayani gurunya. Sama guru itu ngawulo. Itu baru. Tapi kalau misalkan dia belajar tanpa khidmah tidak bisa. Atau khidmah tok gak belajar belas. Ya jadi pembantu Pak. Jadi pembantu mau jadi apa? Mau jadi ulama ente. Belajar. Dulu di Madura itu ada kiai namanya Kiai Rasidi. Temannya Bahana. Daya serapnya itu bukan rata-rata, di bawah rata-rata. Waktu mondok dulu Abah pernah cerita gini. Ini kiai ini belajarnya bareng sama kita, nambah lagi karena banyak nggak masuk. Pelajaran itu nggak masuk. Yang masih diingat sama Abah saya pas belajar nahu. Dulu belajar nahu diajari masalah bab mubtada. Mubtada itu isim di awal kalimat namanya mubtada. Lah tiba-tiba setelah diajari, selesai, semua sudah pulang masuk ke kamar, Rasidi ini ngomong lagi sama Ustadz. Ustadz, mubtada itu yang mana? Ustadznya Masya Allah, kiainya Masya Allah.
Mubtada itu isim. Berarti kalau isim bukan fiil, bukan huruf. Isim, kata benda, itu yang ada di awal kalimat namanya mubtada. Oh ya. Keluar ini Rasidi ini, sampai ke pintu balik lagi. Bilang, Ustaz, yang di awal kalimat isim itu namanya apa? Itu namanya mubtada. Ya. Ada ya? Ya. Keluar lagi. Sampai pintu balik lagi. Ustaz, mubtada itu yang di awal kalimat apanya? Isimnya. Oh iya, isim bukan fiil ya? Bukan. Pokoknya setiap belajar mesti bebel, atau bebel, lemot. Tapi Masya Allah di satu sisi dia belajar secara dohir, di satu sisi ngawulo. Bagian yang ngantar ustadz, supir lalek sekarang. Dulu kan pakai sepeda engkol. Subhanallah. Sampai sekarang beliau sudah wafat. Punya pondok terbesar di Madura. Di Sumeneb tepatnya. Di pesisir pantai itu pondok yang alumni sudah banyak, manfaat ilmunya meluas. Ya gara-gara ini. Inilah dunia. Ada belajarnya. Belajar, habis belajar apa? Khidmah. Khidmah toh tidak belajar percuma. Atau belajar tidak khidmah percuma. Fathul. Kemudian, wa huwa ilmul ladunni alladzi yakdzifuhu Allah Ta'ala fi qulubi awliyaihi. Ilmu ladunni inilah yang Allah berikan ilmu tersebut di hatinya para aulia. La tahwihi turus, gak bisa dicatat. Wala tufiduhu durus, tidak ada di sekolah-sekolah. Allah beri. Ya. Seperti nanti pemahaman dalam ayat. Oh, pemahaman dalam ayat begini. Keluar dari pemikirannya orang-orang wali. Yang kita sebut dengan ilham. Nah, ilham itu apa? Percikan dari Allah, pemberian ilmu dari Allah lewat para wali. Di situ tertulis di kitab-kitab. Ilham tidak akan turun kalau nggak punya ilmu. Punya ilmu dapat ilham. Tidak punya ilmu, ya dapat koncomu ilham itu. Memang Allah izin pulang duluan itu ilham juga namanya. Itu dapat ilham itu. Kemudian wala waqad harramahu Allah Ta'ala ala arbabin nufus. Ilmu laduni ini tidak akan pernah dicapai oleh orang yang biasa melampiaskan hawa nafsu. Berarti 3 berarti caranya ya. Belajar, berkhidmah, menjauhi hawa nafsu. Tapi kalau sedikit-dikit hawa nafsu dilepas, nggak dikendalikan, nggak bakal dapat ilmu laduni. Ya. Nafsu ini macam-macam. Ada nafsu ammarah bisu, untuk maksiat. Ada nafsu sifatnya yang mubah. Nafsu makan pengen banyak, makan pengen enak, itu nafsu. Nafsu syahwat. Ada juga nafsu marah, ghadab. Macam-macam. Ini bisa dikembalikan semua. Bisa dikendalikan semua. Kau akan dapat namanya ilmu laduni. Nah, caranya untuk mengendalikan hawa nafsu bagaimana? Riyadhah, latihan. Leka latihan tidak iso. Dan latihan itu butuh guru. Kayak atlet itu. Bisa enggak atlet lari dapat juara? Bisa. Gimana? Ada pelatihnya. Kak pas tahu-tahu belayu dewe, karepe dewe. Tidak ada tekniknya. Kak bakal juara. Juga seperti itu. Sampai kita kenal dengan namanya riyadhatun nafas. Ono puasa mute 40 hari. Yo. Mute itu gak makan yang bernyawa. Ikan, ayam, daging. Itu semua porsi itu yang menentukan guru. Kalau tiba-tiba mulai besok saya dapat ilham model Ustaz. Terus aku tak menyendiri seminggu. Kau jangan seminggu, 3 hari. Gila. Habib Abu Bakar Gresik itu ketika pas hari Jumat dapat bisikan Robbani. Iya, untuk suruh khalwat. Khalwat punya guru. Ada gurunya. Bilang sama gurunya, kata gurunya waktunya kau khalwat sekarang. Khalwat. Iya. Juga mau puasa mutim 40 hari. Kemudian bertapa. Oh, maksudnya bertapa itu apa sih? Topo di gua. Itu menghindari
kehidupan duniawi. Nikmatnya sama Allah. Di rumah nggak bisa. Kenapa? Ada keluarga. Kamu di masjid ada teman. Mau di mana khalwat? Cari tempat. Paling sepi di mana? Di gua. Ibadah di situ. Tapi tidak harus di gua. Ente di rumah ada tempat khalwat sendiri, ya khalwat di situ. Dek gudang. Apa-apa kon buat khalwat di kono iku. Mari ngono keluar rambutnya acak-acak wesan, modele setan. Semua pakai guru. Lah, selama tidak ada guru, praktekkan yang ada di kitab ini. Contoh untuk hawa nafsu. Pandangan itu ditoleh. Pandangan itu dipalingkan sekali aja dulu. Ada perempuan lewat depan kita. Itu kan mata ini narik kita untuk ngelihat. Ini nafsu, syahwat. Gimana? Sampai tahan sekali ya. Sepisan tok wis. Nek bendino sampean kurus nanti akhirnya. Sepisan tok wis. Gak wis haram, gak. Itu dulu. Yang tanpa guru itu dulu. Gak wis. Jarene haram, gak wis. Pandangan itu sahmun min sihami iblis. Sahmun masmumun min sihami iblis. Panah-panah beracun dari iblis. Gak wis, gak. Itu dulu. Itu bisa baru naik. Gak ono tiba-tiba diajak zina sama perempuan. Gak takut, gak ono, Pak. Tapi TikTok kan Masya Allah, sing bening-bening sing delok. Gak bisa gitu. Ada martabatnya, marotipnya. Ini dulu bisa, yang lebih besar bakal bisa. Iya. Lihat ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, abahnya Rasulullah, ketika orang Yahudi perempuan sangat cinta sama beliau, diajak berzina, ditarik Abdullah, dimasukkan kamar. Dia bilang, sekarang kau harus melakukan seperti layaknya suami istri. Kalau enggak, aku akan teriak. Kata beliau, idza kanal haram fal mamatu dunahu. Kalau kau ngajak yang haram, mending saya bunuh diri aja. Saya mati aja lebih enak. Takut. Akhirnya malu perempuan itu gara-gara ditolak, selamat Sayyidina Abdullah. Nah, proses seperti itu sebelum-sebelumnya sudah kuat. Jaga pandangan. Gak telepon-teleponan sama perempuan yang bukan mahram. Atau mungkin tidak berhubungan dengan perempuan sedikit pun. Baru yang seperti itu sebesar itu bisa nolak. Nah, kalau tiba-tiba datang perempuan ditolak ngajak zina, yo acting berarti. Paling lagi buat film begitu. Tak ada. Lah, barang siapa yang dalam pandangan itu, pandangan syahwat, dia tahan sekali saja, Allah janji akan merasakan nikmatnya munajat kepada Allah. Kalau doa nangis sampai sesegukan. Itu kenapa? Ya gara-gara kau nahan pandangan yang haram. Itu dulu. Zikir. Ya, zikir ini yang mudah yang seperti apa? Jangan zikrun nafas. Allah, wangel itu. Apa bisanya? Setelah sholat subhanallah 33 kali. Itu dulu. Istiqomah Ustaz. Sebelum tidur juga subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu setelah sholat sebelum tidur. Itu dulu. Tutup nyekel tasbih kemana-mana. Jangan. Bukan kelasmu. Makanya nyekel tasbih di kalungno. Koyok sing aulia, wali kutub gitu. Gak ada. Ya enggak. Itu kalung seperti orang siwak. Dari senangnya siwak, takut lupa, itu ditaruh di apa namanya? Di telinga. Kayak tukang kayu, takut lupa dengan pensilnya ditaruh di sini. Sama orang ahli zikir, ketimbang nanti ketinggalan tasbihnya dikalungkan. Dari dawamu zikri, biasa zikir. Iki gak zikiran jarang. Tuku kayak kalung, bukan ahli zikir. Salah kaprah. Kemudian a'nin nufus al-mudlima wa qad haramahullahu ala arbabin nufus. Allah haramkan hal semacam ini kepada orang yang biasa melampiaskan hawa nafsunya. Maknanya ilmu laduni tadi itu. A'ni an-nufusul mudlimah, nafsu yang mengajak kepada maksiat, al-masyghufah bi islahil mat'um wal makruh wal malbus, yang senantiasa nafsu tersebut menarik kita untuk menikmati makanan,
syahwat, pakaian, dan segala macamnya. Apa dalilnya orang dapat ilmu laduni? Ilaihi al-isyara biqaulihi ta'ala wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Ilmu apa? Laduni. Terus hadis Nabi, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima, barang siapa mengamalkan dari ilmu yang didapat, awrathahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan beri ilmu yang dia belum pernah belajar. Dengan syarat apa? Apa yang sudah dipelajari diamalno, itu aja dulu. Ya. Fahuwa thamaratul amal, maka semuanya ini adalah buahnya amal, bil ilmil mustafad minal kitabi was sunnah, dari ilmu yang bisa diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Al-khalis min syawaibin nafsi wal hawa, yang murni dari hawa nafsu. Lah ilmu ketika kau dapat laduni ini, nanti masuk ke dalam orang itu seperti cahaya. Nah, saat orang tes masuk nangis, kembali ke jalan Allah. Jadi syaratnya tadi itu apa? Yang pertama belajar, kedua khidmah, tiga hawa nafsu ditinggal. Ibarat gelas, ya, yang mau dituang air yang jernih. Gimana? Gelasnya bersihkan dulu. Gelas ini badan kita, hati kita. Tapi kalau air yang jernih itu dituang ke dalam gelas yang kotor, airnya jadi kotor. Lah di pondok pesantren, madrasah, para kiai tadi ini dalam rangka untuk membersihkan gelasnya itu. Adapun curahan ilmu langsung dapat dari Allah nanti. Paham ya? Orang itu kalau tidak terdidik dari guru, repot. Jangan percaya sama murid yang insya Allah ya nunduk, jangan percaya. Kadang dimarahi dikit purik wisan. 6 bulan sampai ngomong gini, apa aku gak tahu nyeneni kok. Iki duduk apa? Ini bukan ayah saya. Tahu-tahu marah. Maitarabba, gak terdidik. Man la yatarabba la yurabbi. Orang yang tidak bisa terdidik gak bakal bisa mendidik. Jangan anggap mau bikin pondok, punya murid gak karu-karuan. Kenapa? Dari dulu ente tidak bisa dididik. Terus mau dididik orang. Didik diri ente tidak bisa. Ada. Makanya kadang di pondok itu dikasih latihan hawa nafsu. Apa? Liburan, besok liburan. Berapa hari? 10 hari. Lagi senang-senangnya liburan. Malamnya itu begadang karena besok liburan wisan, keluar pondok wisan, ya. Tiba-tiba subuh ini ono sing telat siji loh iki. 1 orang dari sepondok. Pondok anggap 500, yang telat 1 orang tok. Akhirnya gurunya nyoba hawa nafsu yang lain. Kata gurunya, pulangan ditunda. Loh, kan waktunya pulang. Iya, tapi ditunda gara-gara kesalahan satu, tidak ada yang bangunkan karena sing ngelingno. Terus balak merata semuanya. Kayak orang nggak sholat. Apa yang kena azabnya nggak sholat tok? Kak, serumah kena semua. Ini sepondok kena semua. Kepulangan ditunda 3 hari selanjutnya. Di situ baru mengerang hawa nafsunya. Wah, Ustaz apa ini? Gara. Ustaz pembohong. Ini nafsu ini. Yang teriak-teriak ini bukan dia nafsu. Iya, hawa nafsu. Ustadz apa ini? Ana bilang, ana tidak mau ngurusi. Perjanjian besok libur, sekarang libur. Ana tak keluar. Dia keluar, gagal. Ya enggak. Ada yang anteng, kelas. Apa kata Ustadz? Ditunda 3 hari. Apa kata Ustadz sudah? Memang ana salah, ini maksiat. Telat subuh. Terus nanti di masyarakat ana gak tegur. Manfaat besar nasihat itu. Yang gini-gini najih. Ini lulus. Akhirnya yang sudah keluar duluan gagal. Suruh balik ke pondok gak boleh. Tapi yang sabar. Itu yang dapat curahan atau yang dapat perhatian Ustadz. Setelah semua mulai hidup, mulai tenang. Hanya ditunda 6 jam saja.
Awal jam 6 harus pulang, enggak ini jam 12 ditunda hanya 6 jam. Jam 12 ustadznya ceramah. Anak ini enggak bakal zalim sama murid. Waktu ini inti pulang-pulang, cuman anak mau nyoba hati inti, hawa nafsu inti. Yang keluar itu enggak bisa ngekang hawa nafsunya. Sudah bertahun-tahun loh di sini nih. Apa yang enggak dibaca? Maulid sudah, hadroh sudah. Baca wirid sudah, tapi enggak terdidik masihan. Ya sudah keluar. Tapi inti orang-orang yang najihin. Ana sekarang kasih izin inti pulang, ana tambahi liburannya 5 hari. Ada. Ini repotnya hawa nafsu di sini. Pertama kali ini. Itu yang sulit, yang mudah coba nanti lihat pas zaman sekarang, bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kayak anak pondok. Kan sore ini kan lapar-laparnya ya. Bisa aja anak pondok itu turun ke bawah. Terus lihat anak-anak yang goreng tempe, goreng-gorengan buat untuk berbuka takjil itu. Itu nanti anak pondok ada yang duduk depan nih sing goreng terus nunjuk. Itu sing gede teh anak itu. Ini yang besar punya anak ini. Kakak punya anak itu, enggak punya anak ini, anak sudah nunjuk loh ini. Ini nafsu. Ini nafsu, biar tahu ngomongnya nafsu ya itu sudah. Coba nanti setelah buka puasa, kasih 3, enggak bakal mau. Ya bakal paling 1 suara kosan. Nah iya. Kalau sudah makanan prasmanan, coba lihat. Nasi sama ini, lauk gurami. Yo, kambing tidak masuk cecet di bawah. Itu nafsu. Makan paling marah aku. Mubadir akhirnya. Itu nafsu. Nah, gini-gini bisa ditarbiyah dari guru yang sudah terdidik sebelumnya. Bila ustadznya bodoh, ya jangan berharap muridnya jadi terdidik. Ustadznya bisa ngempet, murid bisa terdidik. Makanya, fahuwa samaratul amal minal kitab wa sunnah, kemudian al-khalis min syawaibin nafsi wal hawa, wa mulahadhatu siwa al-mashub bit taqwa ma'a mujanabatid da'wa. Orang kalau bisa menjadi tertahan hawa nafsunya, enggak bakal 1, melanggar syariat Allah. 2, keluar dari ketaatan. 3, senantiasa bertakwa. 4, nggak bakal ngaku-ngaku dirinya ahli takwa. Nggak bakalan. Justru perasaannya apa? Ana paling kurang, saya paling kurang. Hakadha. Mudah-mudahan manfaat apa yang disampaikan dan menjadi bekal kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.